Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang mafhumnya begini: barang siapa beriman dan beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, niscaya Allah akan memberikannya kehidupan yang baik, nyaman. Cuma ayat ini masih ada dibahas oleh ayat-ayat yang lain. Seperti ayat di dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isan dangka. Barang siapa berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka orang yang berpaling daripada peringatan Allah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, menganggap remeh yang Allah perintahkan, mendewa-dewakan yang Allah larang, itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Maka orang itu akan hidup yang sempit. Sempit di dunia, lebih sempit lagi di akhirat. Kalaupun andai kata orang yang sama sekali lupa kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, ini orang adalah lanjuran Allah. Karena dunia ini bagaikan surganya. Nah, oleh sebab itulah kita yang beriman, kita yang beramal saleh, insya Allah akan diberikan kehidupan yang baik. Semakin kita mengingat Allah, semakin akan kita diberikan kehidupan-kehidupan yang baik. Maka tersebut di dalam sebuah kitab karangan Syekh Abdullah Umar Semarang di halaman 10, yang nama kitabnya adalah Al-Mashibul Nuraniyah. Ada sesungguhnya, kata beliau, yang namanya hidup bahagia di dalam dunia ini ada beberapa tandanya. Maka orang baru dikatakan hidup bahagia di dunia, ini cuma di dunia, bukan di akhirat, dunia akhirat. Orang yang hidup bahagia di dunia ada beberapa tandanya. Andai kata tanda itu ada di diri kita, berarti kita termasuk hidup bahagia di dunia. Yang pertama, rezeki lancar. Rezekinya lancar. Alhamdulillah, rezeki lancar.
Setelah lancar, mudah. Mudah. Setelah mudah, berkah. Berkah. Ada orang rezekinya lancar, tetapi tidak mudah. Susah mendapatkannya. Lancar, tapi susah mendapatkannya. Seperti apa? Orang yang tukang bagi makan buaya. Memang gajinya misalnya segini, lancarlah gajinya. Cuma kadang mudah. Kenapa kadang mudah? Karena bagi makan buaya. Salah sedikit, awak hantam buaya. Nah, itu mudah tidak? Tidak mudah. Ini rezekinya lancar, mudah pulang. Mudah itu artinya tidak susah dikerjakan, nyaman. Berkah pula, berkah. Alhamdulillah, di sekian banyak duit kita ada yang 1 juta, ada sedikit kita sisihkan untuk keberkahan rezeki kita. Mungkin termasuk ke kas pondok, mungkin termasuk ke kotak-kotak yang ada di masjid, mungkin termasuk ke kotak-kotak yang ada istilah kata untuk anak yatim, mungkin secara istilah kata sebulan sekali ada dapat rezeki. Ingat, dengan anak yatim. Anak yatim itu yang memperhatikan cuma kita, orang lain kada. Kita orang Islam. Nah, cuma anak yatim itu ada batas waktunya. Kada anak yatim terus. Kalau anak yatim terus, kada anak yatiman kita. Banyak. Karena yatim itu ada batas-batasnya. Maka itulah rezeki yang dapat kita salurkan kepada pondok pesantren, majelis-majelis taklim, masjid, surau dan sebagainya. Ini berarti keberkahan di rezeki itu. Ada orang gajinya 30 juta sebulan. Berarti kalau hitungannya 1 juta sehari. 30 juta gajinya sebulan. Tetapi kada berkah. Duitnya habis kada karuan. 30 juta tuh kada cukup. 100.000 saja kada kawa menyisihkan untuk anak yatim. 10.000 saja kada kawa menyisihkan untuk istilah kata masjid, untuk istilah kata nang pondok pesantren. Gaji 30 juta, itu berarti gajinya kada berkah. Nah, maka gaji besar tapi kada berkah. Banyak yang semacam itu. Habis kada karuan. Habis kada karuan. Yang gaji 30 juta ini pulang banyak hutang. Dibanding nang begajinya 2,5 juta. Sebulan cuma 2,5 juta. Cuma 2,5 juta nih. Setiap bulan ada 5.000 hagan anak yatim. Ada kadang-kadang memasukkan ke dalam untuk masjid, untuk surau 5.000. Ini didihnya cuma 2,5 juta. Tapi berkah. Berkah. Maka dilihatlah situ Bu ya. Di Inhil ini para guru-guru itu guru-guru agama yang jelasnya. Ada gajinya cuma 500.000 sebulan. Ngajarnya penuh. Dibayar cuma daripada SPP anak. Gajinya 500.000. Dia sudah punya istri, punya anak. Tapi alhamdulillah hiduplah dia. Hidup.
Makan enggak? Makanlah dia. Nah, maka kami dulu ngajar kada gaji di seberang sana tuh. Ada nang mahuluti kami. Bahasanya kayak gini. Kalau nanti ustadz tuh nikah, kawin, nanti apa yang dikasih makan istrinya tuh? Begitu bahasanya. Kedengaran ke telingaku. Tak begaji, pula ngajarnya aja. Apa dikasih makan nanti istrinya? Ini anak pondok pesantren. Anak pondok pesantren tuh tahan. Tahan apa? Tahan gelombang. Tahan angin puting beliung. Artinya tidak akan pernah menyerah kalau masalah itu saja. Karena kita punya Tuhan. Lalu ku jawab gini, makanin nasi, kada makanin betul nggak dimakan. Makanin nasi, nyatanya saya makan aja, lama padanya lagi. Lama padanya lagi. Maka jangan pernah mengukur. Mengukur apa? Mengukur rezeki yang Allah berikan. Kita manusia, tangan sama, kaki sama, mata sama pada dua, telinga sama pada dua, tangan sama pada dua, tapi rezeki kada sama. Taraiha, rezeki tidak sama. Ada yang ini nang Allah berikan rezeki, ada yang kada. Mau kada percaya, tolak monjon. Sama pada ditimbai, pada di intang situ. Intang nang sumur itu atau kolam itu ditimbai. Tapi kenapa maka unjun awak kada dipatok? Itu makanya rezeki tidak sama Allah berikan. Allah Maha mengetahui ini berapa kebutuhannya. Ini berapa kebutuhannya. Maka seorang kiai juga ada kemarin pesan. Nah, kalau kau nak membela agama, baguskan ekonomimu dulu. Saya ingat itu pesan beliau. Kalau kau nak membela agama, baguskan ekonomimu dulu. Jangan pernah tahu ekonomimu morat-marit ketika engkau akan berjuang membela agama. Nanti kau akan berharap di tempat yang kau kerjakan itu. Memang betul. Jangan pernah nak memimpin pondok pesantren kalau ekonominya kurang kuat. Nanti di pondok pesantren itu judulnya agama, isinya dunia. Judulnya agama, judulnya pondok pesantren, tapi isinya dunia. Itu banyak ini dah. Judulnya agama, isinya dunia. Rupanya di pondok pesantren bukan tempat untuk mencari amal, tapi untuk mencari kehidupan. Sama di masjid nih. Masjid ini tidak ada untuk mencari kehidupan. Di masjid ini kita untuk mencari amal ibadah. Maka kalau kada sanggup tahan, jangan umpat panitia masjid. Panitia masjid ini karena sambeti, karena fitnah. Nyaman aja menggunakan duit masjid. Duit masjid itu ada prosedurnya. Maka Pak Bu, kalau ekonomi kada kuat, hati-hati. Kalau nanti kita berharap ini di masjid. Saya jujur saja tidak akan pernah berharap di masjid ini. Rezeki saya aja kada cukup, kada habis. Kalau untuk makan aja sehari ini insya Allah ada duit. Bila aku ada berduit, ada orang mantari duit. Mau kada percaya, datang sini. Datang, 3 hari diam sini aja, diam. Nggak ada percaya. Mau hagan makan aja cukup.
gampang. Gampang. Mungkin ibu kada percaya, ya kada percaya. Apalagi mun ko hiyau. Ada amalannya mahiyau. Baca salawat banyak-banyak. Banyak baca salawat, itu datang tuh. Ya datang. Kadang aku kuliah juga datang. Datang aneh-aneh. Yang datang aneh-aneh. Pintaan macam-macam. Minta toko kada tapi laku, aku datang. Tahu menahu kada kok. Toko kada tapi laku, aku datang. Ngapa satu toko kada laku? Aku kata tahu je kok. Nah, makanya Pak, Bu, kalau masalah rezeki jangan pernah kita menilai seseorang. Kadang-kadang ada kelihatan deh, tapi rezekinya lancar aja terus. Memang betul lah, kalau akhirat yang dikejar, dunia pasti ikut. Tapi kalau dunia yang dikejar, akhirat tidak akan pernah mau ikut. Tidak pernah mau ikut. Jadi yang pertama, rezeki dunianya lancar. Yang kedua, pola 6 sampai. Belum pola 6 lagi, 10 menit, 5 menit lagi. Yang kedua, tekun dan rajin beribadah dengan ikhlas, khusyuk, ya, mendapatkan ridha Allah. Jadi tanda yang kedua, tanda orang bahagia, tekun beribadah, rajin beribadah, beribadahnya khusyuk. Maka yang pertama tadi, beribadah na khusyuk, rezeki lancar. Mun parut lapar, pagi ini apanya dimakan, tengah hari kena apanya dimakan, isok apanya dimakan. Mungkin sembahyangnya kada khusyuk. Maka yang pertama tuh rezeki. Yang kedua, rajin pulang beribadah. Ini ada rezeki lancar, tapi kada suah ke masjid. Kada suah ke masjid. Ke masjid tuh kan juga. Kadang-kadang hari raya datang ke masjid. Hari raya, sembahyang hari raya datang ke masjid. Mungkin ada hari raya kada sembahyang ke masjid dah. Nah, berdahulu ada tamun hari raya di pinjong duduk, berbaju putih, bersurban, uga datang ke masjid. Sekalinya duduk, melingkar betis. Kenapa? Kada suah di bawah duduk iftiras. Ngalihnya duduk, kelihatan ngalihnya duduk. Kadang-kadang penyakit asam urat ya, memang kelihatan duduknya ngalih. Nah, lupa dengan Allah. Maka yang semacam ini ingat, kalau kau lupa dengan Allah, lupa dengan masjid, kau terakhir kali nanti dibawa ke masjid. Bukan kau bawa ke masjid, bawa ke surau. Jangan cakah-cakah. Ini ada yang kadang-kadang cakah-cakah. Hujungannya kan dibawa ke masjid. Bayangkan orang di masjid nah. Syukur sembahyangkan orang masih. Maka ada yang kadang-kadang, hebat benar, bahasa ini hebat, macam-macam, canggih pandiran canggih, tapi kada nyata, kada apa-apa, tunggu saja, sampai wayahnya kena, wayahnya sampai. Banyak nang hebat-hebat padang itu dah. Firaun hebat lagi, mati Firaun juga. Firaun tuh hebat, mati 450 tahun kada suah gering Firaun. Suah gering hebat, mati ya juga dah. Abu Jahal, Abu Lahab nang memusuhi Nabi, mati. Sampai sekarang di dekat kubur Abu Lahab, Abu Jahal tuh bau kurma kada ndak hidup. Tang situ kenapa? Karena baunya Abu Jahal itu. Nah, jadi jangan pernah lagi timbul-timbul Abu Jahal. Fir'aun tuh jangan pernah nak timbul lagi. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan berharap kita mati. Kita kena mati. Nah,
Ketika sudah mati itu, apalagi kuburkan orang, kuburkan orang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang bahagia itu anak istrinya berbakti, taat, rukun, tunduk kepada perintah Allah. Nah, ini Pak, alhamdulillah, anak bini mau dibawa tulak ke masjid, mau dibawa kada tulak ke masjid di rumah sembahyang. Anak mau sembahyang. Nah, mau atau mau melaksanakan perintah Allah. Ini tanda orang hidup bahagia. Tapi kadang-kadang ada aja juga, ya, ada aja juga. Jadi ada bahasa kawan. Cari bini itu jah marah kayak dajjal. Yang penting bungas. Marah aja kelakuannya kayak dajjal, yang penting bungas. Ini aja kawan kok. Kenapa? Karena aja kalau kelakuannya kayak dajjal tuh masih bisa diubah. Tapi kalau rupanya ada yang nggak diubah lagi, joko operasi plastik, mau aja diubah. Kenapa uja kawan tuh bini nang macal, nang kelakuannya kayak dajjal, bacakan burdah. Imunnya nak meminum benyunya. Munya kada nak meminum apa meminumi. Bacakan burdah, minumi kepada bini nang kayak dajjal tadi tuh, kelakuannya kayak dajjal, insyaallah mau berubah. Anak Bang Ustaz mau juga bacakan burdah. Maka bila ada orang maca burdah bawa banyu nah halo ini aja, bawa banyu, bawa bule kena, suruh anak, suruh nang cucu minum nak, ada cucu minum banyu burdah nih nak, insyaallah tuh buah, ya, karena burdah itu yang macal aja bisa ampe. Apalagi bacaannya supaya anak, supaya bini, supaya mau taat lawan Allah, bacaannya cukup sampai di sini. Pas dah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.